Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, saya mau ceritakan satu hal yang menurut saya cukup menarik ya. Begini, saya sempat menuliskan di Twitter, hanya beberapa saat saya tuliskan begini, saya bilang teman-teman, selain ribut obrolin soal copras-capres, mari bekerja untuk memastikan pemilu akan ada. Soalnya ada yang ngebet ngerusak itu. Ketika saya tulis itu, hanya beberapa saat kemudian itu sudah banyak sekali yang likes dan retweet dan komen. Ya, bahkan ada beberapa media besar yang kemudian ngontak dan minta saya bercerita. Ada apa sih mas, kok bisa seserius itu? Memang gerakan untuk membatalkan atau menghalang pemilu itu masih ada. Begini ceritanya teman-teman sekalian. Yang pertama, saya kira memang tidak ada yang tidak mungkin. Kalau teman-teman masih ingat, saya sudah pernah menganalisis di akun ini juga, di channel ini juga, saya bicara soal bagaimana kemungkinan membajak pemilu dengan merusak pemilunya itu sendiri. Jadi kalau dulu salah satu saya bilang skenario 3 periode itu adalah dengan bukan sekedar mengubah undang-undang dasar, tetapi yang paling mungkin adalah ketika pemilunya sendiri tidak dilaksanakan. Jadi memang potensi itu sekian lama sudah saya ceritakan ada. Yang kedua, teman-teman bisa lihat juga ya, ada perubahan mendasar yang tiba-tiba terjadi di beberapa petinggi publik kita, pejabat negara kita yang tiba-tiba bicara hal yang sama. Nanti bisa ditampilkan ya. Ada ketua MPR, ada ketua DPD tiba-tiba ngomong soal kemungkinan 3 periode itu. Dan beberapa petinggi lainnya yang kemudian mengulang lagi cerita soal kemungkinan 3 periode itu. Bahkan beberapa partai-partai kan sudah menyatakan hal yang sama. Yang itu kemudian berartinya bisa mengubah konstelasi mengatakan tidak perlu ada pemilu. Nah, tetapi salah satu cerita yang paling menarik menurut saya adalah beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Prof. Mahfud, Menko Polhukam. Sebenarnya pertemuannya itu ngalor ngidul. Saya nanya ke beliau, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Pak Menko, Pak Mahfud, apakah Pak Mahfud mau nyalon sebagai calon presiden atau enggak? Capres atau cawapres lah. Kita tahu kan tahun 2019 Pak Mahfud sempat digembar-gemborkan, hampir jadi, tiba-tiba di ujung jalan ditelikung, lalu kemudian menjadi bukan menjadi cawapres kala itu. Saya nanyakan secara sederhana saja. Pak Mahfud, kira-kira Pak Mahfud mau maju nggak? Capres atau cawapres? Karena memang banyak yang nanya soal itu. Tapi jawabannya yang mengejutkan menurut saya. Jawaban Pak Mahfud tiba-tiba bilang begini, Mas, saya sekarang ini lebih memilih untuk berpikir menyelenggarakan pemilu dibanding bicara soal copras-capres dulu. Saya kaget. Lalu saya tanyakan ke Pak Mahfud, memang ada apa Pak? Kok serius sekali kayaknya? Kelihatan ada yang mau menghalang-halangi pemilu. Emang ada yang mau menghalang-halangi? Itu pertanyaan saya. Pak Mahfud jawabnya begini, ya ada. Saya tanyakan lagi langsung ke beliau begini, kalau begitu Pak Mahfud pendiriannya apa soal ini? Pak Mahfud jawabnya dengan secara sederhana begini, saya tetap pada konstitusi. Konstitusi mengamanatkan pemilu 5 tahun sekali, 2 periode. Saya pasti akan memperjuangkan itu. Sebagai seorang yang dia bilang, Anda paham tata negara, saya juga paham tata negara, pasti saya memperjuangkan itu. Dan saya kira itu penting untuk kita perjuangkan semua, karena itulah konstitusionalisme. Yang kedua, kata Pak Mahfud, sampai saat ini pemerintah dan presiden sendiri belum pernah membicarakan itu. Jadi presiden sendiri katanya belum pernah bicara sedikit pun soal kemungkinan penundaan pemilu dan lain-lain sebagainya. Bahkan kata Pak Mahfud, presiden masih mendorong bahwa pemilu itu harus ada di tahun 2024 dan terjadi seperti sedia kala. Tapi apapun itu, saya kira saya ingin menceritakannya secara sederhana untuk mengatakan sebagai tanggung jawab saya terhadap tweet yang saya tuliskan bahwa memang ada yang ingin merusak pemilu. Merusak pemilu ini kan banyak hal. Bisa merusak kualitas pemilu itu sendiri, bisa membatalkan pemilu, atau malah bisa kemudian melakukan hal-hal lainnya yang kemudian terjadi penundaan pemilu. Saya kira misalnya praktik yang dilakukan oleh KPU itu wajib kita tegur. Ketika ada partai yang tidak pantas lolos kemudian diloloskan, dan ada partai yang pantas lolos tapi kemudian tidak diloloskan. Ada like or dislike. Like or dislike itu adalah haram untuk seorang wasit. Wasit itu harus berdiri pada aturan. Ketika KPU melakukan itu, harus kita tegur bersama-sama. Harus kita teriakkan bersama-sama. KPU harus menjadi pengadil yang baik. Kalau ada pengadil yang kemudian turut masuk ke partai, ngerusak partai dan lain sebagainya, mari kita teriakkan bersama, dia harus keluar.
dari KPU. Tidak boleh dia menjadi anggota KPU, pada saat yang sama dia menjadi simpatisan. Pada saat yang sama dia berpihak. Nggak boleh. Yang berikutnya lagi, kalau kita bicara soal kualitas pemilu yang bisa dirusak, ya saya kira itu tadi, pihak-pihak yang kemudian bukan hanya mau merusak kualitas pemilu, tapi bahkan pemilu sendiri yang mau dirusak. Ada skenario bermacam-macam. Ada skenario, dan itu para politisi sendiri yang sebut ya, sidang istimewa. Ada skenario untuk kemudian memperpanjang, dan skenario-skenario lainnya yang saya kira melawan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kita harus balik, Indonesia menggunakan konstitusionalisme yang standar, yaitu apa? Ada pembatasan kekuasaan, baik secara horizontal, vertikal, maupun secara timing. 2 periode, pemilu 5 tahun sekali, itu adalah bukti bahwa Indonesia serius untuk menggarap peralihan kekuasaan dan prinsip demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan sih, saya berpikir mudah-mudahan nggak ada penundaan pemilu. Tapi kalaupun ada, mari kita lawan sama-sama. Panjang umur perjuangan.